Ya, sahabat Excellent, ternyata penting sekali untuk bisa mengetahui sebetulnya soal energi level kita, bahkan juga time management kita. Ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan efektif kerja kita ya, produktivitas kerja kita di dalam sebuah perusahaan. Baik, kita masih akan melanjutkan di segmen terakhir ini bersama Pak Antoni. Tadi Pak Antoni sudah membahas sebetulnya tentang productivity cycle, begitu ya, Pak Antoni. Kalau kita berbicara mengenai 3 segmen siklus produktif waktu, begitu ya Pak Antoni, dan waktu. Mungkin Pak Antoni bisa jelaskan soal ini. Jadi yang jelas yang kita sebut sebagai productivity cycle itu para sahabat excellence itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ada 3 kategori. Jadi kategori pertama adalah yang kita sebut sebagai kategori waktu kelas 1. Kategori waktu kelas 1 atau kualitas 1 ini adalah waktu di mana kita seperti yang tadi saya katakan paling cepat, paling bagus, paling produktif. Di mana semua mental Anda alert, fisik Anda juga masih kuat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena ini waktu yang paling berharga. Jangan dipakai untuk hal-hal yang remeh-temeh. Main game lah, inilah, itulah, dan sebagainya. Sayang gitu loh. Waktu-waktu seperti itu, ngobrol lah, sayang. Cek Facebook. Iya, saya Facebook lah, wah sayang sekali gitu. Karena ini adalah waktu-waktu yang paling berharga. Nah, untuk itulah saya bilang, sebelum saya jelaskan secara lebih detail lagi beberapa yang berikutnya, yang kedua dan ketiga, intinya begini. Kenapa kita perlu kenali 3 jenis waktu ini? Karena nanti mungkin suatu ketika, misalnya katakanlah para sahabat excellence, Anda ditanya oleh rekan Anda, oleh salah satu sahabat atau mungkin rekan partner, bos dan sebagainya, di mana Anda ditanya begini, Bu, Pak, boleh tahu nggak kita mau meeting nih, bagusnya menurut Bapak atau Ibu, maunya waktunya kapan, saya serahkan deh. Nah, kalau kita diserahkan waktu untuk membuat keputusan seperti itu, nah kalau kita bisa mengenali waktu-waktu kita, jadi kita bisa memutuskan mana waktu yang kayaknya waktu yang paling bagus deh kalau saya mau meeting. Jadi kita tidak menghambur-hamburkan waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Betul. So yang pertama-tama tadi, waktu kualitas 1, waktu yang paling berharga itu benar-benar waktu yang harus Anda jaga. Nah, caranya adalah ya Anda mesti menjawab pertanyaan Anda sendiri. Mana waktu di mana Anda merasa Anda menghasilkan banyak hal-hal yang berkualitas, yang di mana otak Anda bekerja paling cemerlang. Itulah waktu kelas A Anda, kualitas 1 Anda. Kualitas 1 kita. Betul. Nah, berikutnya juga kadang dengan berjalannya waktu kan energi kita habis dong. Maka kita masuk ke kualitas 2. Waktu kualitas 2 ini waktu yang ya kondisi mental kita sudah agak sedikit turun. Sudah energi agak sedikit habis. Tapi sebenarnya kita masih bisa melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan mental yang ukuran sedang lah. Meeting kita bisa lakukan di sini. Ngobrol-ngobrol yang sifatnya agak sedikit mengarah ke pekerjaan yang membutuhkan berpikir, mungkin kita bisa lakukan di sini. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan mengerjakan dokumen dan sebagainya mungkin kita bisa lakukan di waktu-waktu yang kedua ini. So Anda atur-atur dengan baiklah. Nah, ada waktu kualitas yang disebut dengan waktu kualitas yang ketiga. Waktu kualitas ketiga itu secara mental, secara fisik kita udah letih sekali. Nah, kalau yang seperti itu biasanya waktu-waktu seperti itu bagus untuk apa? Waktu seperti itu bagusnya kita luangkan yaitu tadi untuk cek email lah, untuk ngangkat telepon lah. Yang sifatnya ringan begitu ya Pak Antoni ya. Tapi kadang-kadang remeh-temeh kayak begini kan kadang-kadang butuh waktu. Betul. Jadi maintain customer lah, hanya untuk say hello lah. Kan nggak butuh energi yang terlalu besar untuk ngobrol ngalor ngidul seperti itu. Jadi kita bisa lakukan pada saat-saat waktu di kualitas yang ketiga ini. Nah, paling enggak kita bisa tahu 3 kualitas waktu kita. Kalau kita udah tahu 3 kualitas waktu itu, kita bisa menentukan. Intinya begini loh, jangan sampai waktu-waktu kita yang berharga itu dikendalikan oleh orang lain. Karena sahabat excellence berlaku loh sebuah prinsip, if you don't manage your time, other people will manage your time. Jadi kalau Anda nggak mengatur waktu Anda, orang lainlah yang akan mengatur waktu Anda. Nggak mau dong waktu kita orang lain yang mengatur gitu loh. Hidup kita jadinya hidup untuk orang lain. Betul. Ya, hal-hal yang harusnya kita capai jadi nggak tercapai, jadinya kita sibuk bantu urus mencapai target buat orang lain. Nggak salah sih, bukan hitung-hitungan sih, tapi kadang-kadang kan kita sendiri punya target, punya cita-cita yang ingin kita capai. Betul. Ini yang memang
perlu sekali diketahui, jangan sampai orang lain justru yang mengatur kita begitu ya, Iya, Pak Antoni. betul. Pak Antoni, kita sudah memang di detik-detik terakhir begitu ya. Lantas apa sih sebetulnya yang memang kita harus tahu? Biasalah tips dalam talk show emotional inspiration di kali ini, Pak. Mulai sekarang saya yakin para sahabat excellence, kalau Anda mengikuti dari awal sampai sekarang ini, paling nggak kita sudah tahu bahwa yang namanya waktu tidak selalu tadi dikatakan berbanding lurus dengan produktivitas kita. Jadi lama Anda bekerja nggak memberikan jaminan Anda pasti produktif. Yang perlu justru sekarang adalah energi Anda. Pastikan, jadi ketika Anda bekerja, hati Anda juga di situ. Ketika energi Anda di situ, masa Anda untuk mengerjakan jadi lebih singkat. Ya, kalau Anda bisa bekerja dengan energi 100%, mungkin Anda cuma butuh 1 jam. Tapi kalau energi Anda cuma 50%, yang 1 jam jadi 2 jam. Capek kan gitu loh. Jadi belajar juga memanage energi. Nah, supaya memanage energi ini baik gimana? 1, belajar untuk mendisiplinkan pikiran. Belajar untuk fokus. Belajar juga untuk ketika kita punya masalah, berusaha untuk mengatasi masalah itu segera. Supaya jangan sampai mengganggu-ganggu pekerjaan kita. Dan yang ketiga yang penting juga adalah ya tadi, kenali productivity cycle Anda. Kalau Anda mengerti bioritme tubuh Anda manusia termasuk tipe manusia pagi, tipe manusia siang, manusia sore. Jadi atau malam gitu, tipe kalong gitu. Jadi Anda bisa mengatur waktu Anda jauh lebih efektif. Kapan ya pekerjaan-pekerjaan di mana saya bisa alokasikan supaya saya bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, kalau Anda termasuk orang yang bisa mengatur waktu dan energi Anda dengan lebih baik, niscaya percaya deh, akan ada banyak hal yang bisa kita capai dalam kehidupan kita. Produktivitas lebih baik, orang-orang di sekitar kita juga lebih senang. Kalau kita punya keluarga, kita juga akan punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Dan ujung-ujungnya juga adalah paling enggak kita masih punya waktu gitu loh buat diri kita sendiri. Paling enggak loh ya, enggak waktu kita habis cuma melulu di kantor. Itu aja sih pentingnya. Kenapa kita perlu memanage segala hal ini? Wah, jadi memang ketika kita pandai untuk memanage tidak hanya waktu ya Pak Antoni, tapi yang terpenting sahabat excellent adalah energi. Ini tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan kita, pekerjaan kita, tapi juga keluarga. Implikasinya panjang nih ya Pak Antoni ya. Ada keluarga dan juga bahkan buat diri kita sendiri. Oke. Sahabat excellent, ada satu hal yang menarik yang tadi Pak Antoni sampaikan. Kalau saya boleh mengutip kembali apa yang tadi Pak Antoni sampaikan hampir di detik-detik terakhir, kalau kita tidak bisa cerdas ya mengatur waktu kita, maka mungkin orang lain yang akan pandai mengatur waktu kita, begitu ya Pak Antoni. Jadi sahabat excellent, kita punya tips sudah ya untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Sudah tahu tipsnya, tinggal kita bisa menjalankan atau tidak, begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Antoni. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Riri dan sahabat excellent, thank you. Ya, sahabat excellent, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Antoni Dio Martin seputar bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Sekarang waktunya kami pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di pekan-pekan berikutnya. Saya Riri Artakusuma dan saya Antoni Dio Martin. Strive for excellence.